Untuk cerita ini, kamar 501. Pada suatu malam, seorang turis mampir di sebuah hotel dan memesan kamar. Namanya Justin. Ia berkata kepada resepsionis kalau ia ingin memesan kamar. Namun resepsionis itu berkata, kamar di hotel itu sudah terisi semua. Hanya satu kamar yang masih kosong. Namun kamar itu tidak disewakan. Justin tetap memaksa kepada resepsionis itu untuk memberikan kamar kosong itu kepadanya. Namun resepsionis tetap saja menolak karena kamar itu tidak pernah disewakan untuk siapapun. Sampai Justin berkata, "Aku akan membayar 2 kali lipat dari bayaran biasanya." Dan resepsionis itu menjawab, "Maaf Pak, tidak bisa. Kami tidak akan pernah menyewakan kamar itu ke siapapun." Tapi resepsionis memeriksa kembali kamar-kamar yang sudah kosong atau belum terisi. Resepsionis itu berkata kepada Justin, "Oh, ada kamar yang kosong Pak, mau diambil?" Boleh, saya akan ambil," kata Justin. Justin mengambil kunci dari resepsionis dan menuju kamarnya. Dia merapikan tempat tidurnya, kamarnya, dan merapikan baju-bajunya di dalam lemari. Sampai pada suatu malam, jam 9:30, ia mendengar lantunan musik dari kamar seberang. Ia menelpon resepsionis untuk bertanya tentang kamar tersebut. "Permisi, saya ke kamar nomor 502. Ingin bertanya," resepsionis berkata. "Iya, ada apa?" Justin berkata, "Di dalam kamar 501 ada orang?" tanya Justin. Kemudian resepsionis berkata, "Tidak Pak, kamar itu kosong." "Ada apa?" tanya resepsionis. "Saya mendengar kelantunan musik yang indah dari kamar itu. Sangat pelan," jelas Justin. "Tidak Pak, mungkin Anda salah dengar atau musik dari kamar yang lain." "Oh baiklah, terima kasih," ucap Justin. Sambungan diputuskan sepihak. Lantunan musik itu sering terdengar sampai jam 1 malam. Ia sangat tidak nyaman mendengar lantunan musik itu karena lantunan musik itu sangat pelan dan terdengar sangat seram. Sampai malam kedua, lantunan musik itu masih tetap terdengar. Ia kembali menelpon resepsionis. "Permisi, apakah kalian benar-benar tidak menyewakan kamar itu kepada orang lain?" "Tidak Pak, ada apa?" kata resepsionis itu. "Saya masih bisa mendengar lagu dari kamar itu." "Mungkin Anda salah dengar lagi Pak." "Tapi tidak, saya bisa mendengar langkah kaki dari dalam situ. Saya juga bisa mendengar barang-barang yang dipindahkan." Resepsionis terdiam. "Mungkin itu hanya barang jatuh dari kamar itu Pak." "Mungkin," kata Justin. Sambungan diputuskan sepihak. Lantunan musik itu sering terdengar sampai pada malam yang ketiga. Justin sangat gusar. Ia mencoba mengintip ke kamar 501 dari celah yang ada di dinding kamarnya. Saat ia mengintip, ia melihat sosok gadis cantik yang sedang menari mengikuti alunan musik yang sedang memakai pakaian dress putih. Rambutnya sangat panjang, mungkin sampai di pinggang. Ia cantik, putih mulus. Kamarnya juga tertata rapi. Menimbulkan pertanyaan di dalam benak Justin. Ia segera mengambil ponselnya dan kembali menelpon resepsionis. "Permisi, saya kamar 502. "Iya Pak, dengan saya resepsionis," jawab resepsionis itu.
Kalian menyewakan kamar itu untuk seorang gadis? Maaf, untuk seorang gadis siapa, Pak? Iya, saya melihat seorang gadis di situ. Maaf, Anda melihat gadis itu dari mana? Tanya resepsionis itu. Saya melihat gadis itu dari celah yang ada di dalam kamar saya. Kamarnya tertata rapi, dan dia sedang menari di sana. Resepsionis itu kembali terdiam. Sampai resepsionis berbicara, ada yang harus saya katakan kepada Bapak. Di kamar 501 itu adalah kamar yang ditempati oleh anak pemilik hotel ini. Dan katanya anaknya bunuh diri di dalam kamar itu. Justin terdiam sampai ia berkata, "Mana mungkin? Dia terlihat sangat cantik dan bahkan tidak ada aura-aura hantunya. Mungkin Anda salah lihat?" "Tidak mungkin, saya tidak mungkin salah lihat," kata Justin. Sambungan diputuskan sepihak. Lantunan musik itu masih saja terdengar sampai ia mencoba melihat kembali ke dalam kamar itu dari celah yang sama. Namun yang ia lihat hanya merah. Dia berpikir kamar itu sedang direnovasi dan diberi cat warna merah. Ia kembali menelpon resepsionis. "Permisi, apakah kalian merenovasi kamar 501 dengan memberi cat warna merah?" "Maaf, ini siapa?" Tanya resepsionis 2. Ini resepsionisnya ganti shift. "Saya dengan tamu dengan kamar 502. Saya ingin bertanya tentang kamar 501, jawab Justin. "Oh, kamar yang ada hantu perempuannya," ucap resepsionis 2. "Apa kamu tahu tentang kamar itu?" "Saya tidak tahu banyak, hanya saya tahu hantu yang ada di situ sangat cantik," jelas resepsionis 2. "Apa kalian merenovasi kamar tersebut?" "Tidak, kami tidak merenovasi kamar itu. Yang saya tahu, di situ tidak ada apa-apa, bahkan kosong," jelas resepsionis 2. Saya melihat gadis itu dari celah yang ada di kamar saya, tapi saya hanya bisa melihat warna merah," jelas Justin. "Biar saya jelaskan ciri-ciri dari hantu perempuan yang ada di situ. Rambutnya panjang, memakai dress putih, sering menari, dan matanya warna merah." "Terima kasih," panggilan ditutupkan. Jadi intinya, yang selalu Justin lihat di celah kamarnya itu adalah hantu perempuan yang dijelaskan resepsionis 2. Dan warna merah yang Justin lihat saat ia mengintip di celah itu adalah mata dari gadis.